Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injal Narvani Balkis dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai laboratorium komputer untuk menunjang pembelajaran jaringan. Nah, sebelumnya, laboratorium komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer, serta seharusnya memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Lab komputer juga umumnya memiliki perangkat tambahan seperti pencetak dan pemindai untuk menunjang kebutuhan. Barang-barang yang seharusnya ada dalam laboratorium komputer antara lain 1. Monitor, mouse, keyboard, printer, headset, mikrofon, CPU, plotter, speaker, scanner, serta access point, modem Wi-Fi, hub switch, bridge jaringan, proyektor, DVD-ROM, adaptor, hard disk, flash disk, serta kabel LAN. Mengapa sih kita memerlukan barang-barang tersebut? Berikut alasannya. Untuk yang pertama, monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data grafis tampilan. Contoh monitor yang baik adalah monitor LED Samsung 19 inci. Mengapa? Karena gambar yang dihasilkan cerah dan tajam, serta ramah terhadap lingkungan. Monitor yang dibutuhkan sekitar 37 buah, dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Berikutnya ada mouse. Mouse berfungsi untuk menjalankan program yang terdapat pada komputer. Contoh mouse yang baik adalah Mouse Pro X Superlight. Mengapa? Karena sangat ringan dan tanpa hambatan. Mouse yang dibutuhkan sekitar 37 buah, dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Lalu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk menginput data yang berupa angka, huruf, dan simbol. Contoh keyboard yang baik adalah keyboard Logitech K120. Mengapa? Karena kualitasnya sudah baik walaupun dengan harga yang tergolong terjangkau. Keyboard yang dibutuhkan sekitar 37 buah dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Lalu ada printer. Printer berfungsi untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar. Contoh printer yang baik adalah Pixma MG2570S. Mengapa? Karena printer ini bisa mencetak dengan cepat dan praktis dengan fitur auto. Printer yang dibutuhkan kira-kira hanya 2 buah saja. Lalu ada headset. Headset berfungsi untuk mendengarkan audio. Contoh headset yang baik adalah AKG over-ear. Mengapa? Karena dapat memberikan performa audio yang presisi. Headset yang dibutuhkan sekitar 37 buah dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Lalu ada mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk mengubah energi suara menjadi sinyal audio. Contoh mikrofon yang baik adalah mikrofon nirkabel. Mengapa? Karena barang ini adalah solusi mikrofon tanpa kabel dengan transmisi sinyal. Mikrofon yang dibutuhkan sekitar 37 buah dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Kemudian ada CPU. CPU berfungsi untuk menghubungkan berbagai peralatan periferal. Contoh CPU yang baik adalah AMD Athlon 3000G. Mengapa? Karena harganya yang tergolong terjangkau, namun performa yang diberikan kencang dan gahar. CPU yang dibutuhkan sekitar 37 buah dengan banyaknya 36 untuk siswa dan 1 untuk guru. Lalu ada plotter. Plotter berfungsi untuk mencetak desain berukuran besar dengan kualitas tinggi. Contoh plotter yang baik adalah Cinca Pro 722 LED. Mengapa? Karena disertai dengan lampu LED, cukup ramping, dan tidak memakan tempat. Plotter yang dibutuhkan kira-kira hanya 1 buah saja. Berikutnya ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Contoh speaker yang baik adalah speaker aktif Advance M180PT. Mengapa? Karena dibekali dengan koneksi Bluetooth yang memadai. Speaker yang dibutuhkan sekitar 2 buah. Lalu ada scanner. Scanner berfungsi untuk pengganda berkas yang dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital.
Contoh scanner yang baik adalah Canon Image Formula P21511. Mengapa? Karena mampu memindai sisi depan dan belakang sekaligus. Scanner yang dibutuhkan cukup satu. Kemudian ada access point. Access point berfungsi sebagai pemancar sinyal internet. Contoh access point yang baik adalah TP-Link EAT235V. Mengapa? Karena memiliki kapasitas yang tinggi dan memberikan kecepatan nirkabel hingga 1200 Mbps dan kompatibilitas untuk berbagai perangkat. Akses point yang dibutuhkan kira-kira 3 buah. Lalu ada modem Wi-Fi. Modem Wi-Fi berfungsi untuk menyalurkan jaringan internet di ruangan. Contoh modem Wi-Fi yang baik adalah Comfast Indoor Router Nirkabel. Mengapa? Cukup praktis. Modem Wi-Fi yang dibutuhkan kira-kira 3 buah. Berikutnya ada hub switch. Hub switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan kabel internet supaya dapat tersambung dalam jaringan. Contoh hub switch yang baik adalah switch hub TP-Link 24 port gigabit TLS610241. Mengapa? Karena mempunyai banyak port. Hub switch yang dibutuhkan sekitar 3 buah. Lalu ada bridge jaringan. Bridge jaringan berfungsi untuk memperluas jaringan dan membuat sebuah segmen jaringan. Contoh bridge jaringan yang baik adalah wireless bridge Roigi Reye R6 FST31056HZ. Mengapa? Karena meneruskan paket dari satu jaringan dengan cepat. Bridge jaringan yang dibutuhkan kira-kira 3 buah. Lalu ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar dari komputer pada layar atau permukaan datar. Contoh proyektor yang baik adalah proyektor instalasi profesional NEC NP1250. Mengapa? Karena mampu menampilkan gambar dengan kualitas HD. Proyektor yang dibutuhkan cukup satu. Lalu ada DVD-ROM. DVD-ROM berfungsi untuk memutar dan membaca piringan CD dan DVD. Contoh DVD-ROM yang baik adalah DVD RW-ROM internal laptop SATA Slim 9mm. Mengapa? Karena cocok untuk berbagai laptop. DVD-ROM yang dibutuhkan kira-kira berjumlah 37 buah dan memenuhi seluruh laptop pengguna laboratorium. Berikutnya ada adaptor. Adaptor berfungsi untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik. Contoh adaptor yang baik adalah travel adapter with USB charger, 2 ports micro pack TC225. Mengapa? Karena memudahkan Anda yang memakai tensimeter digital dengan intensitas sering. Adaptor yang dibutuhkan sekitar 37 buah. Lalu ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai penyimpan data. Contoh hard disk yang baik seharusnya mampu memiliki banyak ruang penyimpanan data dan terjamin aman. Hard disk yang dibutuhkan kira-kira 37 buah. Lalu ada flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat eksternal komputer yang digunakan sebagai penyimpan. Contoh flash disk yang baik seharusnya mampu memiliki banyak ruang penyimpanan dan data terjamin aman. Flash disk yang dibutuhkan sekitar 37 buah. Lalu ada kabel LAN. Kabel LAN berfungsi untuk menghubungkan komputer pada perangkat. Contoh kabel LAN yang baik adalah RJ45. Mengapa? Karena sudah biasa dipakai dan terjangkau. Kabel LAN yang dibutuhkan sekitar 37 buah dan memenuhi seluruh laptop pengguna laboratorium komputer. Selain itu, masih ada perlengkapan-perlengkapan utama lain yang dibutuhkan. Antara lain, ada meja, kursi, kabinet, gorden, rak, tempat sampah, lampu, jam, papan tulis, spidol, pintu jendela, AC, kipas angin, kepoceng, sapu, pengki, kunci beserta dengan gemboknya. Selanjutnya ada desain lab komputer. Di sini
desain laboratorium komputer. Di sini ada pintu, 3 buah AC, papan tulis, meja dan kursi guru, dan 36 meja dan kursi untuk siswa. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.